Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Meliati. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD-BI dengan nomor NIM 8565827702. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas kedua saya pada mata kuliah Pembelajaran Terpadu di SD dengan tutor Bapak Muhammad Nuzli SPDI MPD, saya akan mempresentasikan salah satu rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ya. Untuk presentasi pada kali ini saya mengambil rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 1, yaitu RPP wajib yang diberikan oleh tutor. Satuan pendidikan adalah SDIT Amanah Kota Sungai Penuh, kelas 6 semester 1. Dengan tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan dan subtemanya adalah rukun dalam perbedaan. Alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Nah, bagian pertama, bagian A, itu terdapat kompetensi inti atau KI. KI terbagi menjadi 4, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian pada bagian B ada kompetensi dasar atau KD dan juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini memuat beberapa bidang studi. Di antaranya ada PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kompetensi dasar atau KD dari PPKN yaitu 3.5. Memahami nilai-nilai persatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan. Kemudian IPK dari 3.5 ini adalah 3.5.1 menjelaskan tentang hidup rukun sebagai landasan untuk persatuan. Kemudian KD keterampilan dari PPKN adalah 4.5, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan IPK-nya adalah 4.5.1, menceritakan tentang pengalaman hidup rukun sebagai landasan untuk persatuan. Mata pelajaran selanjutnya adalah Bahasa Indonesia. Dengan KD 3.1 menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. IPK dari KD 3.1 Bahasa Indonesia ini adalah 3.1.1, menjelaskan informasi penting tentang ciri khusus tumbuhan setelah melakukan kegiatan petualangan. Untuk KD keterampilan dari Bahasa Indonesia ini adalah 4.1, mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan secara mandiri dalam Bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Nah, indikatornya adalah 4.1.1, menyajikan teks laporan setelah melakukan kegiatan petualangan di sekitar sekolah. Mata pelajaran selanjutnya adalah IPA. KD-nya 3.7, mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, IPK pada KD IPA ini adalah 3.7.1, mengidentifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri melalui kegiatan petualangan. Kemudian, KD keterampilan dari IPA adalah 4.5, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang adaptasi makhluk hidup yang ditemui di lingkungan sekitar. Dan IPK dari KD keterampilan IPA ini adalah 4.5.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang terakhir, mata pelajarannya adalah IPS. IPS dengan nomor KD 3.2 menunjukkan pemahaman sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam kehidupan berpolitik, berkebangsaan, dan bernegara. Dengan IPK-nya 3.2 menjelaskan melalui lini masa tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan. Kemudian KD keterampilan dari IPS adalah 4.2, menyajikan hasil pemahaman tentang sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia dari masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi dalam kehidupan berpolitik, berkebangsaan, dan bernegara dalam bentuk tulisan. Dan indikator dari KD 4.2 mata pelajaran IPS ini adalah
4.2.1 menyajikan secara lisan dan tulisan sebab akibat terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu untuk kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK setiap mata pelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan pembelajaran, di antaranya yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca dan menanya, siswa mampu menceritakan manfaat hidup rukun dalam perbedaan sebagai landasan persatuan dengan percaya diri. Yang kedua, melalui presentasi, siswa mampu menceritakan pengalaman mereka tentang hidup rukun dalam perbedaan sebagai landasan terciptanya persatuan dengan percaya diri. Tujuan yang ketiga adalah dengan menggali dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan melalui lini masa tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan dengan penanaman sikap peduli. Kemudian, tujuan pembelajaran selanjutnya, dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan secara lisan dan tulisan sebab akibat terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan dengan penanaman sikap peduli. Kemudian, tujuan selanjutnya, dengan observasi dan mengumpulkan informasi, siswa mampu mengidentifikasi adaptasi tumbuhan, penanaman sikap ingin tahu dengan tepat. Tujuan selanjutnya, dengan presentasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan sekitar dengan akurat. Kemudian, setelah melakukan kegiatan petualangan, siswa mampu mengidentifikasi cara tumbuhan beradaptasi dengan bahasa yang runtut dan kosakata baku dengan percaya diri. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan kegiatan petualangan, siswa mampu menulis laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan bahasa yang runtut dan kosakata baku dengan sungguh-sungguh. Nah, bagian yang ke E, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini saya terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks cerita tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan secara lisan dan tulisan perubahan masyarakat Indonesia berdasarkan lini masa sejak masa proklamasi. Yang ketiga, menyajikan laporan berdasarkan hasil pengamatan tentang adaptasi tumbuhan. F, metode pembelajaran. Di sini menggunakan pendekatan saintifik, di mana terdapat proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan juga mengkomunikasikan. Kemudian metode pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Metode pembelajarannya adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Pada bagian ke G merupakan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan juga ada penutup. Nah, kegiatan pendahuluan alokasi waktunya adalah 10 menit. Jadi, deskripsi kegiatan pendahuluan ini yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Setelah memberi salam dan berdoa, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian. Posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian, persepsi dan motivasi yang disampaikan oleh guru pada siswa tentang bagaimana hidup rukun yang merupakan landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, pada kegiatan pendahuluan ini, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati. Selanjutnya, pada kegiatan pendahuluan ini, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, setelah kegiatan ini kita lakukan saat membuka pembelajaran, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini alokasi waktunya adalah 190 menit. Nah, kegiatan siswa yang pertama, siswa mengamati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Nah, di sini tugas siswa adalah mengamati. Kemudian, siswa membaca teks tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Teks ini didapatkan dalam buku siswa. Kemudian,
Kegiatan selanjutnya, siswa menuliskan hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut tentang hidup rukun dalam perbedaan dalam bentuk pertanyaan. Jadi di sini tugas siswa adalah menanya. Kegiatan selanjutnya, siswa menceritakan pengalaman mereka tentang hidup rukun di lingkungan tempat tinggal mereka, mengeksplorasi. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya, siswa menjelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan warga bersama-sama secara rukun, sikap siswa dan sikap keluarga mereka terhadap perbedaan tersebut, serta apa saja manfaat yang mereka rasakan dari hidup rukun. Nah, selain menceritakan, siswa juga di sini dituntut untuk menjelaskannya. Kemudian, siswa menukarkan pertanyaan yang telah mereka buat dengan teman di sebelahnya atau teman sebangku dan mendiskusikan jawabannya bersama-sama. Di sini merupakan pendekatan saintifik tentang mengasosiasi. Selanjutnya, siswa menulis kesimpulan tentang hidup rukun dalam perbedaan pada bagan yang terdapat dalam buku siswa. Kemudian, siswa menggali informasi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan sampai pada proklamasi kemerdekaan dalam berpolitik, berkebangsaan, dan bernegara melalui studi pustaka atau di sini kegiatannya adalah mengeksplorasi. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Jadi, siswa secara berkelompok akan berpetualang di lingkungan sekolah. Tugas setiap kelompok adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mencatatnya, dan mendiskusikan dalam kelompok. Setelah melakukan kegiatan tersebut, siswa menulis laporan berdasarkan temuan yang mereka dapatkan. Di sini tugas siswa adalah mengeksplorasi. Selanjutnya, kegiatan terakhir adalah siswa mempresentasikan hasil temuan mereka di depan kelas, atau di sini pendekatan saintifik yang digunakan adalah mengkomunikasikan. Kemudian kegiatan pembelajaran terakhir adalah penutup. Nah, alokasi waktu di sini adalah 10 menit. Kegiatan yang dilakukan yang pertama, peserta didik membuat kesimpulan dibantu dengan bimbingan guru. Jadi, guru bersama siswa membuat kesimpulan bersama dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian, kegiatan yang kedua, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian, kegiatan selanjutnya pada penutup, yaitu merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami apa yang telah mereka pelajari. Kemudian, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ini merupakan tugas dari guru. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Bagian H ada sumber, alat, dan media pembelajaran. Sumber pembelajaran di sini adalah buku-buku, artikel tentang sejarah bangsa Indonesia di masa persiapan proklamasi kemerdekaan ini. Sumber pembelajarannya dipersiapkan oleh guru. Kemudian beragam tumbuhan dengan ciri khusus yang berbeda. Kemudian ada tumbuhan kangkung yang dipersiapkan oleh guru juga. Selanjutnya adalah tumbuhan putri malu sebagai sumber dari pembelajaran. Penilaian pembelajaran. Teknik penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Di sini yang dinilai adalah tanggung jawab, teliti, dan disiplin. Kemudian pada bagian yang kedua, penilaian pengetahuannya. Di sini guru memberikan soal, pilihan ganda, dan jawaban singkat. Selanjutnya, penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini adalah unjuk kerja. Adapun bentuk instrumen penilaian di sini adalah penilaian sikap. Jadi nanti kita buat kolomnya yang terdiri dari nomor, kemudian nama peserta didik, kemudian guru menuliskan aspek apa yang dinilai saat mereka melakukan unjuk kerja. Di sini nama peserta didik misalkan Sultan Haikal, Aish Anindya. Kemudian nanti kita memberikan nilai, misalkan nilai percaya dirinya berapa, nilai ketelitiannya berapa, kemudian nilai kedisiplinannya berapa. Jadi nanti ini menyesuaikan dengan jumlah murid yang terdapat di dalam kelas kita. Selain penilaian sikap, kita juga melakukan penilaian pengetahuan.
Kita juga melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan muatan mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk yang pertama, pengetahuan. Nah, dalam proses penilaian pembelajaran di sini juga terdapat rubrik ini. Fungsinya adalah kita melakukan penilaian saat mereka atau saat peserta didik itu melakukan unjuk kerjanya. Jadi setiap kriteria dari KD 4 masing-masing mata muatan pelajaran harus dibuat rubriknya. Di sini contoh rubrik sudah saya buat, mulai dari pelajaran PPKN, kemudian ada IPS, kemudian Bahasa Indonesia juga. Nah, begitulah cara penilaian yang dilaksanakan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.